Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi bi ulumihi fid dharain, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. Dia berfirman, Innallaha, sesungguhnya Allah yang menghimpun seluruh sifat dan nama, yang menentukan peredaran alam semesta, yang mengatur derajat maujud yang tampak pada semua madhar tanpa perbedaan. Seperti jelasnya matahari dan pancaran sinarnya ke seluruh cakrawala, dan yang mengatur aliran ruh ke seluruh anggota tubuh. La yastahyi, tidak merasa malu, sebagaimana malunya orang yang melakukan perbuatan lemah, hina dan rendah. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala ayyadriba mathala, membuat perumpamaan lewat penampakan, suatu dari berbagai mazhar yang tak ada perbedaan dari segi kenampakannya, karena Allah dengan zatnya bermanifestasi melalui seluruh sifat dan namanya di setiap zarrah yang ada di alam semesta tanpa memerlukan yang selain dia atau idhafah. Karena itulah tidak ada perbedaan semua mazharnya di sisinya. Engkau pun tak akan melihat ketidakseimbangan dalam ciptaan Allah yang Maha Pengasih, tak terkecuali ba'udatan, nyamuk yang kamu anggap remeh atau lebih remeh lagi, fama fawqaha, atau di atasnya dalam kehinaan dan keremehan, seperti kutu dan semut. Allah tetap membuatnya sebagai perumpamaan, karena di sisinya semua makhluk ciptaannya adalah sama. Fa'ammal ladzina, adapun orang-orang yang membenarkan nabi yang ummi dan amanu, beriman kepada apa yang beliau bawa dari sisi Tuhannya, faya'lamuna, maka mereka mengetahui dengan yakin bahwa membuat perumpamaan annahul haqqu, itu adalah kebenaran yang pasti dan berasal mir rabbihim, dari Tuhan mereka. Tuhan yang telah mengajarkan mereka mengungkap berbagai hal secara apa adanya. Wa ammal ladzina kafaru, adapun orang-orang yang kufur, berpaling dan tidak membenarkan Allah dan Rasulnya, fayaquluna, maka mereka berkata dengan meremehkan dan merendahkan, madza aradallahu, apakah yang dikehendaki oleh Allah yang Maha Suci dari segala kehinaan dan yang memiliki sifat-sifat terpuji, bihadza mathala, dengan membuat perumpamaan yang rendah dan hina ini. Ini merupakan sindiran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara yang paling mengena atau baligh. Artinya, apa yang engkau bawa dari dirimu sendiri itu hanyalah kata-kata karangan yang tumpang tindih.
yang engkau sandarkan kepada Allah untuk engkau perlihatkan kepada orang-orang yang lemah angannya. Di antara puncak kesombongan dan kebodohan mereka yang menyebabkan butanya hati adalah mereka tidak bisa melihat hikmah dalam perumpamaan di atas dan tidak mengetahui bahwa yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsira wa ma yudillu bihi illal fasiqin الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض يضل به. Allah menyesatkan dengan perumpamaan itu dengan namanya yang maha pembalas, Al-Muntaqim, disebabkan keingkaran terhadap perumpamaan itu. Katsiron, banyak orang dari mereka yang sombong dan suka meremehkan sebagian mazhar atau ciptaan. Wa yahdi bihi katsira, dan dengan perumpamaan itu dia memberi petunjuk kepada banyak orang dari kalangan ahli tauhid dan yakin yang tidak melihat di dalam mazharnya selain Allah. Di tengah kesaksian itu tidak ada ruang lagi untuk bersikap membesar-besarkan ataupun meremehkan sesuatu, karena saat itu terjadi semuanya akan runtuh. Kemudian Allah menjelaskan penyebab kesesatan mereka dengan berfirman, wa ma yudhillu bihi illal fasiqin, dan tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang yang fasik, yakni alladzina, orang-orang yang keluar dari jalan tauhid karena telah meremehkan sebagian mazhar tersebut, yang quduna, merusak atau membatalkan ahdallahi, perjanjian Allah yang merupakan tali Allah yang dibentangkan dari zat yang azali kepada nama-nama dan sifat-sifatnya yang abadi. Terlebih mim ba'di mitsaqih, sesudah ia kuatkan perjanjian itu dengan firman-Nya, bukankah aku Tuhanmu? Al-A'raf ayat 172. Dan mereka menjawab, benar. Al-A'raf ayat 172. Setelah mereka merusak perjanjian kuat yang seharusnya tidak boleh dibatalkan, mereka tidak merasa takut dan tidak segera menebus kesalahannya. Dan justru yaqta'una, mereka memutuskan untuk tidak memenuhi ma amarallahu bih, apa yang diperintahkan oleh Allah dalam kitab yang Dia turunkan. Ayyusala, untuk dihubungkan antara sikap melanggar dengan perjanjian yang dilanggar. Tidak hanya puas dengan hal itu, bahkan wa yufsiduna fil ardi, mereka juga membuat kerusakan di bumi dengan berbagai kerusakan. Ulaika humul khasirun. كيف تغفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض. Ulaika, mereka orang-orang yang jauh dari jalan tauhid. Humul khasiruna, itulah orang-orang yang rugi dengan kerugian total dan tidak ada kerugian lebih tinggi darinya. Semoga Allah melindungi kita dari kerugian semacam itu. Allah Subhanahu wa taala kemudian bertanya untuk menyeru mereka agar menjauhi kekufuran dan kedurhakaan yang timbul dari diri mereka secara metaforis.
demi menggerakkan fitrah mereka seraya mengingatkan pada perjanjian mereka dengan Allah dalam isti'dad asli mereka. Kaifa takfuruna, bagaimana kamu bisa kufur dan menyekutukan billahi Allah yang telah menentukan wujudmu dalam ilmunya ketika hendak menciptakanmu. Wa kuntum amwatan fa ahyakum, sedangkan kamu tadinya mati kemudian dia menghidupkanmu, memunculkan kamu dari ketiadaan dengan membentangkan bayangannya kepadamu, dan sesudah mewujudkanmu dia memberimu nikmat serta merawatmu dalam kehidupan dunia dengan berbagai nikmat agar kamu mengenal dan bersyukur kepadanya sebagai imbalannya. Thumma, kemudian setelah merawatmu dalam berbagai kenikmatan, yumitukum, dia mematikan kamu, yaitu mengeluarkan kamu dari kehidupan dunia untuk menunjukkan kekuasaannya. Thumma yuhyikum, kemudian dia menghidupkan kamu lagi dalam kehidupan akhirat agar setiap jiwa mendapat balasan atas apa yang dikerjakannya dalam kehidupan dunia. Thumma, kemudian setelah kamu melampaui sejumlah persinggahan serta melewati beberapa tingkatan dan fase kehidupan, dan ilaihi, kepadanya, bukan kepada bayangan-bayangan selain dia, turja'una, kamu akan dikembalikan. Karena tidak ada wujud selain Allah untuk kembali, sehingga tidak ada tempat berpulang dan tempat kembali selain kepadanya. Tiada Tuhan selain Dia. Segala sesuatu akan binasa kecuali wajahnya. Baginya ditentukan segala keputusan dan kepadanya kamu akan kembali. Huwa, dialah Allah yang telah menjadikan kamu sebagai khalifah di bumi dan membentukmu sesuai citranya, serta menjadikanmu sebagai lokus manifestasi madhar semua sifat dan namanya. Dan Dia alladzi khalaqalakum, menciptakan, menentukan dan mengatur segala sesuatu untukmu, ma fil ardi jami'a, huwa alladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in 'alim. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, ma fil ardi jami'a, semua apa yang ada di bumi, di alam rendah, seperti jejak-jejak nama-nama dan sifat-sifat sebagai penyempurna atas diri jasmanimu, agar kamu bisa mengelola bumi dan merasakan kenikmatan darinya kapanpun kamu menghendaki. Thumma, kemudian setelah mengatur semua yang ada di alam rendah, Dia pun naik dan istawa ilas samai, bersemayam menuju langit untuk mengurus semua yang ada di alam tinggi. Fasawwahunna, lalu Dia menjadikannya dan menyiapkannya menjadi sab'a samawat, 7 langit yang bertingkat dan berisi para malaikat yang berilmu dan bermuamalat, serta benda-benda langit yang memiliki banyak pengaruh sesuai dengan nama dan sifatnya. Dan tidak ada sesuatu pun yang tidak terlihat baginya di seluruh alam, karena huwa bikulli syai'in alim, Dia maha mengetahui segala sesuatu. Tiada yang lepas dari penglihatannya walau sebiji zarrah, baik di bumi maupun di langit. Setelah menentukan semua yang ada di dalam, setelah menentukan semua yang ada di alam rendah maupun alam tinggi pada jenis manusia,
Allah menunjuk salah seorang dari sekian manusia dan memilihnya di antara individu-individu untuk menjadi tempat manifestasi yang utuh, seluruh dan layak mengemban khalifah dan wakilnya. Allah berfirman kepada nabinya seraya mengingatkan, wa idza qala rabbuka, ketika Tuhanmu berkata, ingatlah wahai Rasul yang paling sempurna, dan ingatkanlah kepada pengikutmu ketika Tuhanmu berfirman, lil malaikati, kepada para malaikat yang merupakan mazhar kelembutan atau lutfun dan majalah keindahan atau jamal, dan majalah keindahan atau jamal Allah yang tidak menampakkan jejak keagungan atau jalal dan keperkasaan atau qaharnya. Ini sesungguhnya aku hendak melihat zatku dan memperhatikan nama-nama dan sifat-sifatku secara detail, maka aku ja'ilun fil ardi, menciptakan di bumi, di alam rendah, khalifatan, khalifah, cermin yang bersih dari karat imkan atau kemungkinan dan kotoran ta'alluq atau kebergantungan. Dari khalifah ini aku hendak bertajali dengan seluruh nama dan sifatku, sehingga khalifahku itu meluruskan dengan nama-namaku itu akhlak penghuni bumi dan memperbaiki akhwal mereka. Ketika Allah berfirman kepada malaikat, mereka memberikan jawaban sesuai dengan pengetahuan mereka tentang alam rendah atau bawah, yakni alam kejadian atau kaun dan kerusakan atau fasad, serta tempat perdebatan dan pembangkangan. Catatan dari perkataan khalifah, keterangannya, Allah menjadikan Adam sebagai khalifah dan memberinya kekuasaan sebagai khalifah. Khalifah adalah lafaz berbentuk muannats karena merupakan tempat penciptaan, dan dengan khalifah pula semesta menjadi tampak. Khalifah merupakan intisari semesta yang tampak setelah digerakkannya cakrawala. Khalifah adalah ruh air susu. Jika ia meninggalkan alam, maka alam menjadi seperti barang yang tiada nilainya. Jadi pahamilah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, qala inni a'lamu ma. Qalu, mereka berkata, kami tidaklah melihat di alam rendah itu kecuali pertikaian, pembangkangan dan permusuhan terus menerus antara para hamba dan penyimpangan dari batas-batasmu, seperti halnya mengalirkan darah, merampas harta benda dan memenjarakan tawanan. Apakah kami harus pasrah dan memperbolehkan jika taj'alu, engkau ciptakan dengan keagungan dan kebesaranmu seorang khalifahmu yang menjadi penggantimu, fiha, di bumi, adalah mayyufsidu fiha, orang yang membuat kerusakan di bumi dengan berbagai kerusakan, wa, dan terlebih yasfikud dima, mengalirkan darah yang haram, sementara kami para malaikat menyucikanmu dari segala kehinaan. Kami tidak bisa pasrah dalam kondisi semacam ini, dan kami melihat bahwa hal ini tidaklah layak bagi keagungan dan kesucianmu. Meskipun dalam hal ini engkau hendak mendamaikan di antara mereka dengan anugerah dan kemurahanmu, wa, dan mengatur urusan mereka, nahnu,
kami tetap lebih berhak untuk mendamaikan dan mengatur serta menjaga aturan-aturanmu. Nusabbihu, kami bertasbih kepadamu, selalu sibuk bihamdika untuk memujimu dan menyanjungmu atas anugerah dan nikmatmu. Wa nuqaddisulak, dan kami menyucikanmu. Kami menyucikan zatmu dari segala sesuatu yang menunjukkan kekurangan dan hal-hal yang datang dari luar. Kami lebih berhak memegang urusan khalifah dan pengganti daripada dia Adam. Qala, Allah berfirman untuk menjawab keraguan para malaikat dan memberi petunjuk kepada mereka serta menguji kemampuan Adam. Inni a'lamu, sesungguhnya aku lebih mengetahui pada Adam yang merupakan tempat manifestasi atau mazhar bagi zatku dan semua namaku. Sesuatu yang utuh, menyeluruh atau serba meliputi, jami'iyah. La ta'lamun. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا. La ta'lamun, yang kamu sekalian tidak ketahui karena kamu tidak mempunyai sifat jami'iyah. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa Adam berhak menjadi wakil dan layak menjadi khalifah serta menjawab tuduhan para malaikat yang ditunjukkan kepadanya secara umum, dan dia menyinggung perincian dari apa yang disampaikan secara global kepada para malaikat untuk membimbing mereka kepada tingkatan al-jam'i, dan sekaligus memperingatkan akan keagungan nilai mazhar jami' Adam itu. Dia berfirman, wa 'allama Adama, dan dia mengajarkan kepada Adam, mengingatkan Adam al-asma'a, nama-nama yang telah diletakkan di dalam diri Adam, yang dengan nama-nama itu dia menciptakan apa yang ada di alam, kullaha, semuanya, sehingga tidak ada lagi satupun di antara sifat-sifat dan nama-nama yang berbeda dan saling bertentangan kecuali sifat yang dikhususkan untuk dirinya di alam gaibnya. Thumma aradahum, kemudian dia menunjukkannya, mengemukakan nama-nama yang telah tersemat tersebut sesuai dengan bendanya serta manifestasi nama-nama yang tampak di seluruh cakrawala. Alal malaikati, kepada para malaikat yang mengaku lebih berhak untuk urusan khalifah. Faqala, maka dia berfirman untuk membungkam pengakuan mereka, ambiuni, beritahulah aku berdasarkan pengetahuanmu bi asma'i haula'i, nama-nama mereka, benda-benda yang diberi nama dan asal muasal benda itu. In kuntum shadiqin, jika kamu benar-benar orang yang benar. Dengan pengakuan atas keunggulan dan hak atas khalifah, padahal itu mereka lakukan hanya untuk menolak Adam, bukan karena mengetahui keadaan Adam yang sesungguhnya. Qalu, mereka berkata dengan merendah dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus malu karena telah meragukan kelayakan Adam. Subhanaka, maha suci engkau, kami menyucikanmu dari segala yang dituduhkan kepadamu dan pertanyaan terhadap tindakanmu. Itu adalah ketetapan dalam kerajaanmu dan tindakan dalam manifestasi namamu. Sesungguhnya kami telah kelewat batas dalam berkata-kata kepadamu, sementara engkau tidak melakukan itu terhadap kami. Karena la ilma lana, tidak ada yang kami ketahui dari semua penciptaan ini.
إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم إلا ما علمتنا kecuali apa yang engkau ajarkan kepada kami sesuai dengan kesiapan dan kemampuan kami. Innaka antal alim, sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui segala kesiapan serta kemampuan. Al-Hakim, lagi maha bijaksana segala tindakannya terhadap siapapun yang layak menerimanya tanpa cacat dan penentangan. Setelah para malaikat mengakui dosa-dosa mereka dan bertobat, Allah menerima tobat mereka dan menunjukkan hikmah dari kekhalifahan Adam. Qala ya Adam, dia berfirman, wahai Adam yang menghimpun semua nama yang berbeda-beda, ambihum, beritahukanlah kepada mereka dengan pengetahuan nyatamu dan secara langsung, bi asmaihim, nama-nama benda itu yang telah tersemat dalam huwiyahmu, yaitu sebab-sebab yang disebut alam semesta. Setelah mendengar seruan Tuhannya, Adam menjawab berdasarkan wahyu dan ilham ilahi. Falamma amba'ahum, setelah Adam memberitahukan kepada mereka atas taufik dan wahyu dari Allah, bi asmaihim, tentang nama-nama itu secara terperinci sebagaimana yang telah Allah sematkan ke dalam diri Adam, seperti cermin merefleksikan semua yang ada pada orang yang bercermin. Ketika para malaikat mendengar dari Adam penuturan yang terperinci, mereka pun menyesal atas apa yang mereka lakukan terhadap Allah. Para malaikat pun semakin malu kepada Allah sehingga mereka menghadap kepadanya dengan diam dan menyesal. Sehingga Allah bersikap lembut kepada mereka dan menunjukkan rasa sayangnya yang luas. Allah lalu berfirman kepada mereka untuk mengingatkan mereka atas apa yang telah terjadi antara dia dengan mereka. Allah juga meminta para malaikat memahami semua itu sebagai bentuk pelajaran bagi mereka agar mereka tidak mengulangi perbuatan semacam itu, dan juga agar mereka tidak tertipu oleh pengetahuan yang mereka miliki dan muamalah yang mereka lakukan. Allah mengingatkan mereka untuk tidak menganggap remeh mazhar kebenaran dan tidak melihat kebenaran dengan pandangan menghina, tetapi melihatnya dengan pandangan kesadaran, serta tidak menyangka bahwa ada sesuatu yang tersembunyi dari pengetahuan Allah yang maha meliputi segala sesuatu secara mutlak. Qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis aba wastakbaru. Qala alam aqul lakum, Allah berfirman, bukankah sudah kukatakan kepadamu secara global, inni a'lamu ghaibas samawati, bahwa sesungguhnya aku mengetahui rahasia langit. Segala yang tidak kamu ketahui tentang pengetahuan langit yang kamu klaim telah mengetahui keadaannya secara terperinci. Wa, dan rahasia al-ardi, bumi yang kamu bicarakan menurut perkiraan dan penampakan yang lahir semata. Wa a'lamu, dan aku mengetahui juga ma tubduna wa ma kuntum taktumun, apa yang kamu tampakkan
dan apa yang kamu sembunyikan. Kamu menggugat hak Adam dengan ucapan dan pengakuan bahwa kamu memiliki kebebasan dan keterbatasan atas hak tersebut. Kemudian setelah para malaikat mengakui dosa-dosa dan kekurangan mereka, mereka pun tunduk kepada Allah dengan penuh penyesalan seraya bertobat atas kelancangan dan perdebatan yang mereka lakukan terhadap Allah. Mereka malu kepada Allah dan kepada sosok yang telah ditunjuk sebagai khalifahnya, yaitu Adam, yang tidak mereka sukai. Para malaikat itu mengurungkan niat mereka yang semula ingin menunjukkan keunggulan mereka atas hak khalifah, atas hak khilafah. Setelah para malaikat melakukan itu, Allah pun menerima permohonan maaf mereka dan menggugurkan tanggung jawab mereka. Kemudian Allah memerintahkan para malaikat untuk bersujud kepada sosok yang telah ditunjuk olehnya sebagai khalifah, sebagai bentuk penghormatan untuknya, penunaian haknya, dan sekaligus untuk menunjukkan bahwa bukan malaikat yang bertanggung jawab atas khalifah. Lalu Allah berfirman, wa idh qulna, ketika kami berkata, ingatlah wahai Rasul yang paling sempurna, ketika kami berkata lil malaikati, kepada para malaikat yang telah menyesali perbuatan mereka dengan berani, usjudu li Adam, bersujudlah kamu semua kepada Adam, merendah dan tawadulah untuk menghormati Adam dan mengikuti perintah kami. Fasajadu, maka mereka pun bersujud bersama-sama, merendah dan meletakkan kening di atas tanah kehinaan dan penyesalan. Illa iblis, kecuali iblis yang ada di antara mereka. Aba, ia enggan dan menolak untuk bersujud. Wastakbara, dan bersikap sombong untuk tunduk kepada Adam, serta bersikukuh dengan pembangkangannya. Wa kana minal kafirin, wa kana, dan karena tidak menaati perintah yang wajib, iblis itu minal kafirina, tergolong orang-orang kafir yang terusir dari kemuliaan hudur, hadir bersama Allah. Rahasia di balik pengecualian iblis dari para malaikat dan tidak turunnya taufik Allah kepada iblis dan ketidaksanggupan iblis untuk bersujud adalah untuk menampakkan rahasia kehadiran bersama Allah atau al-hudur, pengungkapan diri Allah atau al-idhar, ketuhanan rububiyah dan penghambaan al-ubudiyah, serta rahasia keimanan, kekufuran, surga, neraka, semua ikatan syariat dan berbagai taklif ilahi. Penisbahan iblis dengan malaikat menunjukkan dualisme, berbilangnya jalan, terbelahnya pandangan, dan kian menonjolkan perbedaan serta perselisihan. Hal itu juga menonjolnya yang batil dan tertutupnya yang hak. Padahal iblis awalnya adalah pengawas dan penjaga adab dan pintunya yang cemburu atas Allah, tidak mau ada sembahan selain Allah dan menjaga zat Allah sehingga tidak ada jalan untuk bertawajuh satu persatu. Itulah sebabnya banyak dari al-muhaqqiqun yang ingin mencapai tingkatan tersebut. Di antara bentuk kecemburuan iblis terhadap Tuhannya adalah ketika ia melalaikan manusia dan memperdaya mereka dengan kenikmatan serta gemerlap dunia yang menjadi kecenderungan nafsu dan tabiat mereka, sehingga mereka dibuat sibuk dan alpa untuk menghadap Allah dan menyambangi gerbangnya. Rahasia di balik pengusiran, kutukan, dan pemakzulan iblis akibat kekufuran yang dilakukannya adalah untuk memperingatkan manusia agar tidak mematuhi atau mengikuti iblis dalam bentuk apapun. Allah juga ingin melatih manusia
agar mampu memusuhi dan mengawasi peran iblis di dalam jiwa mereka sehingga mereka tidak lalai kepadanya. Namun demikian manusia tetap sering mengikuti iblis dan tidak mampu menghindari tipu dayanya. Mari kita berlindung kepada Allah dari kejahatan nafsu kita sendiri. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.